Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Bapak Edward Haromuan Siregar selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen serta teman-teman semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan topik yang berjudul Komunikasi dan Teknologi Informasi di Lingkungan IPB University. Berikut merupakan biodata dan juga profil dari anggota kelompok 6. Bisa teman-teman lihat dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Komunikasi dan Teknologi Informasi di IPB University. Komunikasi di IPB memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama, kontrol. Komunikasi sebagai kontrol digunakan untuk mengontrol adab mahasiswa dalam berperilaku dan berpakaian, di mana komunikasi tersebut menggunakan media papan informasi. Yang kedua, informasi. Komunikasi sebagai informasi terjadi pada saat perkuliahan, yang biasanya digunakan untuk penyampaian ilmu pengetahuan dari dosen ke mahasiswa. Yang ketiga ada motivasi. Komunikasi sebagai motivasi di IPB dapat berupa penyampaian motivasi yang terjadi antara dosen pembimbing akademik dengan mahasiswanya. Yang keempat ada ekspresi emosional. Komunikasi sebagai ekspresi emosional dapat berupa penyampaian kepuasan atau keluhan terhadap individu maupun kelompok. Hal ini dapat terjadi antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Contohnya EPBM. Jenis-jenis komunikasi yang terjadi di IPB University yaitu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal terjadi di IPB terjadi antara mahasiswa dengan mahasiswa maupun mahasiswa dengan dosen. Yang kedua, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok terjadi pada saat perkuliahan, yaitu pada saat sesi tanya-jawab, rapat organisasi, ataupun webinar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Afdal. Tahapan dalam komunikasi. Ada 4 tahapan dalam berkomunikasi, yaitu adanya sender yang mengirimkan sebuah pesan melalui medium dan diterima oleh receiver, dan dikembalikan lagi kepada sender. Contoh dekat komunikasi di IPB saat mahasiswa menghubungi dosen, di mana mahasiswa bertindak sebagai sender dengan mengirimkan sebuah pesan melalui medium, yaitu media sosial yang ditujukan oleh dosen terkait. Setelah pesan diterima oleh dosen yaitu receiver atau penerima, dosen melakukan umpan balik dengan mengirimkan pesan kepada penerima sehingga terjadi komunikasi. Lanjut. Kemudian ada metode komunikasi. Metode komunikasi yang dilakukan di lingkungan IPB ada 5 jenis, yaitu face-to-face, telepon, video conference, email, serta group meeting. Face-to-face ini merupakan metode yang sering dilakukan saat berlangsungnya perkuliahan offline di IPB, di mana sebelum adanya pandemi COVID-19 seperti ini. Kemudian ada telepon. Metode ini juga sering dilakukan oleh para mahasiswa saat hendak menghubungi dosen maupun sesama mahasiswa lain. Selanjutnya ada video conference. Metode ini baru saja diterapkan saat perkuliahan di IPB berlangsung secara online, di mana video conference ini sebagai metode komunikasi paling efektif antara dosen dan mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Kemudian ada group meeting. Metode ini digunakan mahasiswa untuk berkomunikasi kepada dosen melalui chat via grup. Dan yang terakhir itu ada email. Sama seperti group meeting, email juga digunakan untuk berkomunikasi serta mengirimkan tugas mahasiswa secara personal kepada dosen terkait. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dina
Zakia. Pemilihan metode komunikasi. Dalam komunikasi, ada beberapa alasan yang membuat metode komunikasi tersebut menarik untuk dipilih. Alasan pertama adalah umpan balik atau seberapa cepat penerima merespon pesan. Dalam contoh ini, seperti pada saat perkuliahan, umpan balik yang didapatkan itu cepat, terutama apabila dilakukan dengan metode face-to-face tanpa media perantara atau secara offline. Alasan kedua adalah kerahasiaan. Untuk kerahasiaan pun akan lebih terjaga apabila komunikasi atau pertukaran informasi dilakukan secara face-to-face, seperti bimbingan oleh dosen PA atau mungkin dosen konseling yang lebih bersifat private. Alasan ketiga adalah kemudahan encoding, dan alasan keempat kemudahan decoding atau kemudahan dalam memberi atau menerima informasi. Untuk kedua alasan tersebut, komunikasi face-to-face, baik secara interpersonal maupun kelompok, merupakan komunikasi yang baik untuk dilakukan, metode komunikasi yang baik untuk dilakukan, karena mengurangi terjadinya kesalahpahaman dalam penginterpretasian pesan. Alasan kelima adalah kendala waktu dan tempat. Karena adanya alasan tersebut, atau karena adanya alasan kendala waktu dan tempat, jenis komunikasi yang paling cocok dilakukan di lingkungan IPB, terutama pada saat perkuliahan adalah komunikasi secara langsung atau face-to-face, yang sudah pasti akan dilakukan di waktu dan tempat yang sama. Alasan keenam adalah biaya. Untuk biaya, face-to-face memiliki besaran biaya yang lebih kecil atau bisa dikatakan tidak ada. Tetapi karena di masa pandemi ini tidak mungkin dilakukan perkuliahan secara face-to-face, secara langsung, maka dipilihlah metode komunikasi dengan media internet, yang biayanya akan di-cover oleh pihak IPB. Yang ketujuh ada alasan formalitas. Sebagai contoh pada saat perkuliahan. Perkuliahan menggunakan metode komunikasi kelompok secara langsung, yang mana menggunakan beberapa formalitas, baik dalam berbicara maupun berpakaian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dava. Selanjutnya, penghambat komunikasi. Di antaranya yang pertama adalah penyaringan, yaitu banyak penyampaian informasi sehingga informasi tidak sesuai lagi dengan yang disampaikan di awal. Selanjutnya ada defensif, ketika dua orang berkomunikasi, namun salah satunya merasa terancam sehingga informasi dirasa melakukan serangan dan akhirnya informasi yang disampaikan tidak sempurna. Lalu ada kelebihan informasi, yaitu ketika dua orang menyampaikan informasi, namun informasi yang disampaikan dirasa terlalu berlebihan. Lalu ada emosi, contohnya ketika ada dua orang, namun salah satunya memiliki mood yang sedang tidak baik, sehingga informasi yang disampaikan tidak tersampaikan dengan baik. Lalu ada bahasa, contohnya karena adanya perbedaan bahasa, menjadi bahasa itu menjadi multitafsir dan menjadi juga penghambat dalam menyampaikan informasi. Lalu ada budaya nasional, contohnya adalah perbedaan logat, seperti logat Sunda dan logat Batak. Ketika orang Sunda mendengar orang Batak, namun terkesan seperti marah, padahal sebenarnya logat tersebut memang seperti itu. Terus selanjutnya ada jaringan komunikasi. Yang pertama adalah jaringan rantai, yaitu rantai komando formal ke bawah maupun ke atas, downward atau upward. Contohnya rektor dengan jajaran dekan. Selanjutnya ada jaringan roda, yaitu komunikasi mengalir antara pimpinan kelompok dengan seluruh anggota kelompok atau tim kerja. Contohnya dekan dengan dosen. Lalu ada semua saluran, yaitu komunikasi mengalir dengan bebas di antara semua anggota tim kerja. Contohnya antar sesama mahasiswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bara. Di IPB sendiri terdapat media komunikasi dan media promosi yang diberlakukan. Di antaranya yang pertama ada Jelajah IPB, yang merupakan ajang bagi para mahasiswa SMA untuk lebih mengenal lagi apa itu kampus IPB. Kemudian untuk mahasiswa dalam IPB sendiri, contohnya ada aplikasi IPB Mobile
yang kita tahu sama-sama bahwa IPB Mobile adalah aplikasi yang bisa untuk melihat jadwal kuliah, melihat jadwal ujian, kemudian juga melihat nilai, kemudian melihat jadwal kuliah hari ini, dan juga untuk mengisi absen secara online di aplikasi IPB Mobile. Selanjutnya, teknologi yang berlaku di IPB, salah satunya ada Sistem Informasi Akademik IPB, yaitu SIMAK, dan juga media dari dosen untuk menyampaikan materi juga bisa melalui New LMS, di mana di New LMS tersebut mahasiswa dapat dengan mudah menjumpai materi perkuliahan dan dosen juga dapat menilai hasil kerja dari para mahasiswanya. Dan sekian yang kelompok kami dapat sampaikan. Apabila selama presentasi tadi terdapat kesalahan dan kekhilafan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.